antara bonek dan Hovifah yang selama ini belum duduk bersama. Dan kalau ada klaim-klaim demikian, bonek menegaskan bonek itu adalah supporter sepak bola, bukan lembaga politik praktis, sehingga gak ada hal-hal demikian gitu. Jadi jangan kemudian akhirnya Hovifah dan Emil ini mengambil keuntungan dari klaim-klaim demikian. Ibu Hovifah didukung, ternyata malah gak didukung gitu. Ya karena kerja-kerja beliau selama ini tidak pernah dirasakan oleh masyarakat, sehingga wajar saja kalau hai korban ghosting. Dalam kehidupan, kalau kita sudah tidak tahu apa yang kemudian harus kita tonjolkan dalam diri kita, yang pasti kita bilang atau yang pasti kita ceritakan adalah tentang berbagai macam peristiwa-peristiwa masa lalu yang kemudian seolah-olah menjadi suatu prestasi yang kemudian harus disampaikan, yang harus diceritakan, sehingga nanti para pendengar merasa terkesan, meskipun pada akhirnya ternyata hal itu tidak pernah terjadi di masa lalu. Ini sama dan agak mirip dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini tentang proses pilkada di Jawa Timur. Proses pilkada di Jawa Timur tentu syarat dengan berbagai macam pertarungan antara Hovifah Emil, Risma Gushan, dan Lukman. Tapi dari berbagai macam pertarungan ini, Hovifah dan Emil selalu pamer dengan berbagai macam prestasi-prestasinya, meskipun dalam proses debat disampaikan oleh Lulu bahwa itu tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang diukur oleh masyarakat adalah bukan tentang prestasi yang didapatkan oleh provinsi, tapi tentang kesejahteraan yang sudah dilakukan kepada masyarakat. Ini bertolak belakang gitu. Dan ada hal yang kemudian baru dari proses pilkada ini. Kita kalau melihat sekarang dalam proses media digital, pasti akan melihat bagaimana kemudian pasangan Hovifah dan Emil membombardir seluruh media-media untuk kemudian mengangkat elektabilitasnya, menyampaikan berbagai macam prestasinya, dan menyampaikan berbagai macam kegiatan-kegiatan kampanyenya. Wah, itu Hovifah semua tuh. Kalau kita ngetik pilkada Jatim, waktu Hovifah muncul tuh, yang kampanye Lumajang lah dan sebagainya. Dan ada satu berita yang menarik dari proses ini adalah tentang bagaimana kemudian Hovifah dan Emil ini mengklaim suara bonek mania. Ini kan jadi persoalan gitu. Jadi ada salah satu yang kemudian akhirnya mengatakan bahwa arek-arek bonek ini ya kan itu mendukung pasangan Hovifah dan Emil gitu. Itu langsung dibantah. Bonek ini untuk mendukung sepak bola Persebaya, bukan arah politik praktis. Ini repot ini kan. Jadi harapannya dari pernyataan ini, harapannya warga-warga Surabaya itu berpihak pada Hovifah dan Emil. Tapi kenyataannya langsung dibantah dan ditegaskan bahwa bonek ini bukan politik praktis. Dia tidak menjadi lembaga politik praktis atau organisasi politik praktis. Dia hanya supporter tim Persebaya, tim sepak bola gitu, bukan supporter politik praktis kayak gini, enggak katanya. Dari hal ini kita akhirnya melihat bagaimana kemudian tingkah laku dari berbagai macam pasangan ini, salah satunya Hovifah dan Emil, dengan mudah mengklaim berbagai macam pihak agar seolah-olah pihak itu mendukung dirinya gitu. Mungkin dalam politik kita memang sering membohongi, sering menipu rakyat gitu. Tapi dari sisi ini kita sudah bisa melihat bahwa pejabat ini tidak layak dan tidak pantas untuk menjabat provinsi atau untuk menjabat gubernur dan wakil gubernur. Gak bisa nih, gak layak nih sudah nih. Karena dari awal sikap dan tata cara mereka, tata cara beliau-beliau ini sudah dalam koridor yang tidak seharusnya dilakukan. Ini kan sudah kehabisan cara, sudah kehabisan strategi, bagaimana kemudian cara untuk kemudian meraup suara dari Surabaya misalnya, atau meraup simpatisan dari area bonek misalnya. Karena sudah gak punya cara, akhirnya main klaim seolah-olah bonek dukung pasangan Hovifah dan Emil, padahal enggak gitu. Dan kemudian ditegaskan oleh salah satu pihak itu bahwa sampai hari ini kita punya persoalan yang belum duduk bersama. Ada berbagai macam peristiwa-peristiwa kesan masa lalu antara Hovifah dan bonek ini gitu. Dimana pada saat itu adalah salah satu stadion di Persebaya ini itu terkenal dengan aroma sampahnya gitu. Dan ini persoalan yang belum selesai gitu. Kita tidak pernah lupa tentang persoalan ini gitu. Tentang kejadian-kejadian itu. Ini jangan kemudian langsung diklaim seolah-olah bonek dukung Hovifah. Kita tidak mengarah pada politik praktis.
Ditegaskan oleh bonek bahwa ada persoalan antara bonek dan Hovifah yang selama ini belum duduk bersama. Dan kalau ada klaim-klaim demikian, bonek menegaskan bonek itu adalah supporter sepak bola, bukan lembaga politik praktis, sehingga gak ada hal-hal demikian gitu. Jadi jangan kemudian akhirnya Hovifah dan Emil ini mengambil keuntungan dari klaim-klaim demikian. Ini apa maksud dari kampanye-kampanye demikian? Apa maksud dari klaim-klaim demikian? Jadi Hovifah ini sudah kehabisan akal. Hovifah dan Emil ini, pasangan ini sudah kehabisan akal untuk kemudian meraup suara. Makanya akhirnya cara-caranya adalah dengan klaim-klaim itu. Seolah-olah ini diklaim mendukung, ini diklaim mendukung, satu pihak ini diklaim mendukung, padahal nggak ngedukung. Ini tim kampanyenya gimana ini itu? Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang dituju dari berbagai macam elektabilitas calon-calon yang ada adalah tentang ya promosi elektabilitas agar supaya nanti ketika suara di hari H itu sama, maka wajar gitu, karena dari awal memang beritanya digiring untuk ke sana. Jadi ada satu macam penggiringan opini bahwa Hovifah dan Emil harus menang, karena tidak ada salah satu survei pun yang akhirnya mengatakan bahwa Hovifah Emil itu akan kalah. Sehingga ini perlu dibangun, konstruksinya perlu dibangun, sehingga nanti ketika ada cara-cara lain yang digunakan, ini sesuai dengan latar belakang yang sudah disiapkan. Jadi sebenarnya untuk itu saja, maksud dari berbagai macam hal itu ya untuk itu saja gitu. Dan ini perlu ditegaskan oleh masyarakat Jawa Timur, bagaimana kemudian masyarakat Jawa Timur melihat berbagai macam proses-proses yang sudah dilakukan oleh Hovifah dan Emil, baik itu dalam proses 5 tahun kemarin yang gak ada apa-apanya misalnya, atau dengan tahap-tahap kampanye yang mereka lakukan, bagaimana kemudian mereka mengklaim dukungan dari salah satu pihak, bagaimana kemudian mereka mengklaim dukungan dari salah satu tokoh di Indonesia, bagaimana kemudian mereka juga mengklaim berbagai macam dukungan-dukungan dari kalangan-kalangan yang pada akhirnya ternyata tidak mendukung beliau. Jadi mungkin ada kecemburuan gitu kan, ketika kemudian Lulu memang didukung oleh Anies gitu kan, akhir-akhir ini Risma didukung oleh berbagai macam elemen-elemen, bahkan juga orang yang dahulu di Jawa Timur mendukung Prabowo Gibran malah memberikan arah dukungan kepada Risma dan Gus Han karena ketegasan Ibu Risma gitu. Ini kan akhirnya Hovifah juga pengen didukung oleh orang-orang yang selama ini tidak bersama beliau gitu, supaya elektabilitas beliau, citra beliau lebih baik lagi dari sebelumnya, sehingga suaranya nanti semakin banyak lagi. Ini yang perlu dilihat, ini yang perlu diperhatikan, dan rasa-rasanya masyarakat Jawa Timur harus lebih waspada lagi, lebih teliti lagi. Jangan sampai akhirnya kita termakan dari berbagai macam omongan-omongan yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta lapangan. Yang awalnya kitanya bilang bahwa Ibu Hovifah didukung, ternyata malah gak didukung gitu. Iya, karena kerja-kerja beliau selama ini tidak pernah dirasakan oleh masyarakat, sehingga wajar saja kalau terjadi berbagai macam perpindahan dukungan-dukungan. Terlebih lagi ada berbagai macam calon-calon yang memang layak dan pantas untuk di Jawa Timur. Karena kata Caimin bahwa Jawa Timur butuh perubahan, maka masa lalu cukup ditinggalkan. Jadi see you Hovifah dan Emil, terima kasih atas satu periodenya. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.